yang dilahirkan karena satu kecelakaan, tapi hasilnya anak baik. Atau yang dilahirkan dengan baik, tapi gedenya mencelakakan orang. Kalau dibuat pilihan, mana yang lebih baik? Yang pertama. Karena umumnya semua orang menginginkan hasil akhir hidupnya, proses hidupnya itu berlangsung dengan baik. Tidak mau tahu, saudara, apakah dia dilahirkan dengan tidak sengaja, dilahirkan karena mungkin karena perbuatan tidak senonoh, tapi yang penting hidupnya. Itu sebabnya pepatah ini, every life is worth living, itu menjadi inspirasi saya memberi judul saudara khotbah ini sesuai dengan Ulangan 2 yang akan kita bahas. Bahwa setiap kehidupan itu layak diperjuangkan. Bukan hanya dijalani, tapi diperjuangkan. Sebab bukan kebetulan umat Tuhan ini sudah menempuh perjalanan yang panjang sekali. Ya. Lebih panjang dari yang mungkin bisa diukur oleh manusia pada umumnya, termasuk kita. Belum tentu kita mau untuk melakukan napak tilas. Seandainya, saudaranya, seandainya ada satu syarat rohani, ada satu syarat gereja yang mensyaratkan bahwa mengembara 40 tahun itu wajib dipenuhi untuk masuk surga. Misalkan, belum tentu kita mau. Dan rasanya untuk masuk surga itu kok effortnya besar sekali. Kenapa? Mengembara 40 tahun. Kita tidak bisa melakukan apa yang kita mau, sebab Alkitab selalu memberi kita data. Sedikit saja orang Israel melakukan apa yang mereka mau, yang bertolak belakang dengan kemauan Tuhan, itu mati. Baru berhasrat saja, baru membayangkan saja apa yang mau kita buat. Belum berbuat ini, baru membayangkan saja. Lalu kemudian hal itu sudah diketahui Allah, ternyata berseberangan dengan kehendak Tuhan. Itu mati. Mati, saudara. Jadi rupanya perjalanan pengembaraan orang Israel ini seandainya menjadi syarat keimanan untuk masuk surga, belum tentu kita bisa menyelesaikannya. Berat. Tetapi kan kita belajar bahwa Allah tidak pernah melepaskan pemeliharaan. Allah tidak lepas tangan. Bangsa ini Tuhan pelihara, bangsa ini Tuhan pimpin, bangsa ini Tuhan pagari. Jalan Tuhan pun sudah Tuhan beritahukan. Ada tiang awan atau tiang api yang bergerak, saudara, sekitar berkisar 3 hari perjalanan jauhnya. 3 hari perjalanan jauhnya itu berarti sudah sama sekitar setengah hari kalau dengan kendaraan cepat sekarang. Jadi rupanya tiang awan, tiang api itu bergerak mendahului orang Israel itu jauh sekali di depan. Bukan cuma di atas saja, tapi jauh di depan. Mereka seperti sudah mempersiapkan satu tenda. Allah itu sudah mempersiapkan satu tenda untuk menaungi Israel dari teriknya matahari. Dan begitu besarnya tenda itu, saudara, karena dibentuk oleh awan itu sendiri. Jadi teduh sekali. Tapi itu pun orang Israel, umat Tuhan, seperti tidak pernah merasa cukup dengan pemeliharaan Tuhan. Maka sekarang ketika mereka sudah ada satu tempat, 75 hari kan, mereka akan segera menyeberangi sungai Yordan. 75 hari lagi mereka akan memasuki tanah perjanjian, dan nanti tanah perjanjian itu akan menjadi tanah pusaka. Tinggal 75 hari lagi Musa kumpulkan mereka dan Musa beri wejangan-wejangan. 5 wejangan pertama kita sudah lihat minggu yang lalu.
Nah, wejangan yang kedua ini ternyata berhubungan dengan keperkasaan Allah, kedahsyatan Allah, yang Allah titipkan, yang Allah percayakan kepada umatnya. Dan karena kedahsyatan Allah atau keperkasaan Allah ini menyertai umatnya sepanjang perjalanan mereka, dari matahari terbit sampai matahari tenggelam, kembali terbit sampai tenggelam lagi, dari terbit sampai tenggelam lagi. Pernah saudara menghitung sudah berapa kali matahari terbit dan matahari terbenam? Saudara hitung dalam hidupmu? Berapa kali? Belum termasuk gerhana mataharinya. Ya. Kita nggak pernah menghitung, tapi umat Tuhan percaya bahwa Tuhan bisa menghitungnya sejak dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Bahkan kemurahan Allah, ya, mungkin hanya Allah yang bisa menghitungnya. Rambut di atas kepala pun Tuhan bisa menghitungnya. Pernah hitung rambut kepala saudara? Ya, nggak pernah. Pertanyaannya bukan pernah, bisa nggak ngitung rambut kepala sendiri? Ya, nggak bisa. Mau pakai cermin, kayak cermin di sebelah, di 4 arah mata angin, belum tentu bisa. Artinya bahwa yang Tuhan buat itu memang yang nggak bisa kita buat, saudara. Tapi meski begitu umat Tuhan ini selalu merasa tidak pernah cukup. Nah, sekarang Tuhan kasih contoh, Tuhan kasih lihat. Dari sekian perjalanan orang Israel, setiap perjalanan itu mungkin tidak berdampak bagi diri mereka di dalam Ulangan 2 ini. Tetapi dari sekian banyak kesaksian-kesaksian yang ditulis oleh penulis Alkitab, maka baru meleklah orang Israel tentang keperkasaan Tuhan ini, tentang kedahsyatan Tuhan. Coba mari kita lihat sekarang Ulangan pasal yang kedua. Ulangan pasal yang kedua. Saya ingin baca 8 ayat pertama dulu dari Ulangan pasal yang kedua ini, saudara. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Pegunungan Seir itu terletak di wilayah
50, ada pemimpinnya, supaya saling memberi perhatian, saling mendukung, menciptakan juga semangat untuk saling mendukung. Gitu. Nah kalau tidak, saudara, maka bahaya ini nanti bisa membuat virus baru lagi, membandingkan lagi. Kok yang satu itu baru ikut Tuhan, tapi kok hidupnya enak banget. Rasanya begitu bangun tidur, sampai tidur bangun lagi, duit kayak gampang aja gitu datangnya. Saya ini udah ikut Tuhan, udah melayani Tuhan, rasanya nyari rupiah itu kayak tulang udah mau hancur-hancuran. Jangan dibandingin. Sebab kalau saudara membanding-bandingkan, nanti akan hancur lagi iman kita, seperti pada waktu kita belajar Ulangan 1 kemarin. Karena hal berkat itu mudah diterima atau sukar diterima, itulah yang disebut dengan kehidupan yang layak dijalani. Yang penting saudara pastikan ada Tuhan beserta di sana, dan Tuhan memberi atau melahirkan kesaksian baru. Cerita saudara akan melengkapi iman saudara juga, dan melengkapi iman dari rekan-rekan kita yang lain yang sedang memperjuangkan hidupnya. Butuh mungkin cerita-cerita yang heroik, supaya ketika mereka mengalami situasi yang tegang, mereka tahu bahwa orang lain pernah ditolong kok. Berarti saya ada kesempatan untuk mengalaminya. Paham saudara? Tapi kalau semua serba mudah, ya orang itu pasti akan memudahkannya, menganggap enteng. Gitu. Bukankah bahaya paling besar itu adalah kalau kita menganggap mudah semua pekerjaan. Tapi jangan juga berarti dikit-dikit merasa sulit, nggak bisa. Ayo kamu pimpin pujian, nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi kalau di gereja, kalau di rumah nggak berhenti nyanyi. Sudah. Toilet nggak berhenti nyanyi. Malam-malam nggak berhenti nyanyi. Tetangga terganggu. Tapi di gereja susah nyanyi. Ini apanya yang salah ini? Ayo dong suruh bersaksi. Aduh nggak bisa, saya nggak bisa merangkai kata-kata. Suruh bersaksi nggak bisa, tapi ngomongin orang lancar. Heran kan saudara? Maka itu, kalau ada kehidupan yang sulit dijalani, bukan berarti tidak perlu kita lakukan, dicoba. Makanya dalam contoh ini, ketika orang Israel masuk ke wilayah Esau, walau itu kakak mereka sendiri, Tuhan bilang, kalau mau makan, beli. Beli, saudara. Nggak cuma karena menang, ini saudara kandung, saudara Tuhan. Lu ngertiin dong gue, ini namanya juga saudara, kasih makan dong gue. Cengeng kita. Beli, biar mereka tahu, wih, ada duit nih. Ada duit berarti ada berkat, kan gitu. Ada berkat berarti ada Tuhan. Karena orang Israel ini kalau nggak diajar begini, mentalnya jadi pengemis semua, saudara. Jadi pengemis semua. Padahal mereka sebentar lagi akan jadi tuan tanah. Kalau mental masih pengemis, kayak apa nih? Tuan tanah, mental pengemis. Maka Allah siapkan. Tinggal 75 hari itu Allah siapkan. Untuk semua hal Allah siapkan. Karena mereka akan jadi tuan tanah di situ. Mereka akan jadi penguasa di wilayah mereka sendiri. Jangan sampai mental mereka menghancurkan mereka sendiri, dan yang lebih ironis, menghancurkan keperkasaan Tuhan, menghancurkan keharuman nama Tuhan. Itu yang Allah persiapkan. Jadi dengan cerita ini, saudara, satu persatu Tuhan kasih lihat. Ini baru lewat pegunungan Seir. Saya tambahkan kemudian ayat yang ke-8 masih. Ada satu kalimat, satu anak kalimat yang tadi belum kita baca. Masih di ayat 8. Sesudah itu, sesudah sampai di Esion Geber tadi, kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Nah, kita perhatikan mulai ayat 9. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku,
Janganlah melawan Moab. 2 kali ya Tuhan sudah bilang toh. Tadi pertama kepada pegunungan Seir, orang-orang Edom. Tuhan katakan kepada Israel, jangan perangi mereka. Sekarang yang kedua, nanti mereka akan lewat Moab. Lalu Tuhan juga bilang, jangan menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu. Karena Ar itu adalah ibu kota dari gurun Moab ini. Satu kota di gurun Moab. Karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Nah, ayat berikutnya penulis kitab merinci proses dari orang-orang Edom ini dapat memiliki pegunungan Seir jadi miliknya. Begitu juga orang-orang Ar dapat, orang-orang Moab dapat menduduki wilayah padang gurun Moab menjadi miliknya. Tuhan kasih sejarahnya. Kita baca 10. Dahulu orang Emim diam di sana. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Nama bangsanya memang Enak, saudara ya. Mereka itu pun dikira orang Refaim, seperti juga orang Enak, tapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori. Tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memusnahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Saudara tahu catatan terakhir ini maksudnya mau bilang apa? Seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya. Apa yang orang Israel lakukan? Mereka datang ke satu tanah baru, yaitu Kanaan, berperang, lalu menduduki tempat itu, dan tempat itu menjadi milik. Betul kan? Itu yang orang Israel lakukan. Ternyata Tuhan beri kesaksian. Nggak cuman kamu sendiri Israel yang punya keistimewaan seperti itu. Tuhan urutkan yang pertama adalah orang Moab. Orang Edom yang pertama. Dulu di pegunungan Seir itu tinggal satu bangsa yang namanya Hori. Itu ayat 12. Itu juga orang-orang yang kuat. Tapi akhirnya Tuhan berikan daerah Seir itu, pemilik pertamanya adalah orang-orang Hori, Tuhan berikan kepada orang-orang Edom. Pertanyaannya, kok Tuhan kasih berkat kepada bukan pengikut Tuhan? Kok sama dengan berkat kepada pengikut Tuhan? Bukan soal ukuran berkatnya. Caranya saja yang sama. Ada berkat umum yang prosesnya harus diperjuangkan. Kenapa orang bisa dapat banyak? Kenapa orang bisa memiliki harta banyak? Karena dia sudah keluar tenaga banyak. Dia sudah keluar banyak hal yang juga tidak kalah banyak, saudara. Dan untuk itu, hal yang lumrah, hal yang wajar, dia dapat banyak. Dan Tuhan kasih lihat nih, Edom itu pun tadinya nggak punya tanah. Tapi saya berikan pegunungan Seir yang dulu adalah miliknya orang Hori. Tuhan cuma mau mengajar orang Kristen. Kalau orang yang bukan Kristen aja masih bisa mengejar berkat. Mengejar berkat jasmani dengan usaha keras. Jangan sampai orang Kristen lebih buruk daripada orang-orang dunia. Setuju? Sepakat nggak ini, saudara? Iya. Kalau kita melakukan hal yang sama, saya percaya Allah bisa memberkati kita dengan hal yang lebih besar. Cuman kadang kemauan kita udah lemah,
daya juang kita udah lemah, karena kita ini imannya iman aji mumpung. Tahu iman aji mumpung? Mintalah maka diberi, ketok pintu dibuka. Itu namanya iman nina bobo, saudara. Nggak mau bekerja, mintalah maka akan diberi. Nanti kalau Tuhan belum beri, minta via anak Tuhan yang lain. Pokoknya judulnya ada Tuhannya. Gitu. Kalau nggak langsung ke Tuhan, minta sama hamba Tuhan. Nggak ada hamba Tuhan, minta sama anak Tuhan. Nggak ada anak Tuhan, minta sama cucu Tuhan. Pokoknya judulnya ada Tuhannya aja pokoknya. Ini namanya iman nina bobo, iman aji mumpung. Nggak boleh. Tuhan bilang, orang Edom aja bukan umatku. Aku kasih tanah, tapi mereka rebut dulu. Nggak cuma bilang, Tuhan, kita kasih dong tanah. Itu baru satu. Yang kedua, ayat yang ke-9 itu yang kedua, yaitu bangsa Moab. Nah, di bangsa Moab ini ada satu padang gurun yang juga dinamai dengan padang gurun Moab. Itu pun tadinya yang tinggal di situ adalah orang-orang Emim. Ditulis juga lagi, orang itu besar-besar. Kenapa Tuhan kasih perbandingan begini? Karena orang-orang Israel umat Tuhan ini baru kemarin dengar riwayat dari Musa. Gara-gara 10 pengintai yang ngomongnya ngaco tentang orang Kanaan, maka lemahlah hati mereka. Betul nggak? 10 pengintai ini kan bilang, woi orang Kanaan itu gede-gede, raksasa semua, makan orang, gitu toh. Maka orang Israel jadi ketakutan. Tuhan bilang, ya kamu gitu aja takut. Lihat bangsa yang bukan milikku, yang namanya Moab. Aku kasih mereka juga satu tempat yang dulunya diisi orang-orang raksasa juga. Nggak ngomel tuh. Kok anak Tuhan ngomel? Ngerti yang saya maksud, saudara? Allah mengajar umat Tuhan lewat sebuah kesaksian umum untuk dibuat perbandingan ini. Edom bukan umat Tuhan. Tuhan kasih pegunungan Seir yang dulu milik orang Hori. Oh, mereka orang Edom nggak cuma terima seperti tangan kosong, ya. Diperjuangkan, direbut. Akhirnya orang Edom dapat mendiami pegunungan Seir. Orang Horinya lewat. Sekarang yang kedua, ada bangsa yang namanya Moab. Dikasih daerah lagi namanya padang gurun Moab. Tapi dulunya di situ juga yang tinggal bangsa lain, orang-orang raksasa. Tapi orang-orang Moab nggak ngomel. Mereka tetap berperang, berjuang, mereka dapatkan, baru mereka tinggal di situ. Mungkin kalau seandainya posisi saya sebagai seorang pencerita Alkitab, saya mewakili Tuhan yang gregetan gitu, kepada umat Tuhan. Kamu baru mendengar orang-orang Kanaan gede-gede, gitu aja udah menggerutu. Sementara bangsa lain yang bukan umatku, nggak ada itu menggerutu. Jadi Bapak Ibu Saudara, perjuangan iman kita itu akan menjadi lebih berat kalau sedikit-sedikit kita mengeluh. Sebab yang bukan umat Tuhan tetap berjuang dengan hidup mereka. Makanya mereka dapat. Entah mereka dapat dengan cara yang tidak halal, saudara. Tapi selalu saja ada yang diperjuangkan oleh mereka itu. Walaupun cara memperjuangkannya pun juga dengan cara yang licik. Sehingga yang mereka dapat pun tidak halal. Tapi paling tidak mereka sudah mengeluarkan tenaga untuk itu. Lalu kemudian orang Kristen mau menerima berkat Tuhan. Tapi pakai ilmu iman nina bobo. Atau iman aji mumpung. Ya kolaps, saudara. Itu baru 2 ya. Ada satu bangsa lagi, saudara. Kita lihat di ayat yang ke nanti ketika mereka sampai di satu tempat namanya Bani Ammon. Saya loncat ayat 19. Ayat 19 masih di Ulangan 2. Ayat 19. Maka engkau sampai ke dekat Bani Ammon
jangan melawan mereka, dan jangan menyerang mereka. 3 kali kan? Saudara hitung tadi, pertama Edom, 2 Moab, 3 Amon. Ya. Jangan mana tadi ya? Ayat yang ke 19. Maka engkau sampai dekat Bani Amon, jangan melawan mereka dan jangan menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Jadi saudara, ceritanya ini sebenarnya sebuah versi pelengkap dari kitab Kejadian. Kalau belajar ya, kalau belajar dengan versi PA, pendalaman Alkitab, maka sebenarnya ini adalah sejarah dari bangsa-bangsa, versi kitab Ulangan yang melengkapi catatan yang tidak ada atau yang kurang dalam kitab Kejadian. Setelah air bah, maka Tuhan kemudian membagi bumi itu, saudara, dengan 3 wilayah. Keturunan Sem di wilayah tengah, gitu. Lalu kemudian keturunan Ham itu di keturunan Ham yang di wilayah tengah, keturunan Sem di wilayah utara, keturunan Yafet di wilayah selatan. Jadi Tuhan sudah bagi dunia pada waktu itu dalam 3 bagian, 3 zona berdasarkan ketiga anak Nuh. Itu kita bisa sebut sebagai warisan Tuhan untuk anak-anak Nuh. Karena Nuh kan gak punya apa-apa. Semua harta kekayaannya semua hancur dengan air bah. Jadi Tuhan yang memberikan warisan kepada anak-anak Nuh. Sem menguasai wilayah dunia utara. Ham menguasai wilayah dunia tengah. Yafet menguasai wilayah dunia selatan. Baru setelah itu, saudara, muncul perkembangan bangsa sampai kepada munculnya orang-orang Israel. Keturunan Sem, tapi yang ada di dunia tengah. Kan tadi Sem itu harusnya ada di wilayah atas dan wilayah barat sedikit, wilayah timur. Tapi kok bisa orang Israel, benih dari Sem, itu malah mendiami dunia tengah, yang sebetulnya dunia tengah sudah diberikan kepada orang-orang Ham. Orang-orang Ham ini memang besar-besar. Orang Emim, orang Kaftor, orang Yebus, orang Enak, orang Gergasi, itu orang-orang Kanaan. Ini yang dihadapi oleh Bani Amon, Bani Moab, ya mereka-mereka juga. Sama dengan yang dihadapi oleh orang Israel. Sama, saudara. Musuhnya sama. Hanya seringkali karena kita ini mungkin merasa orang yang dekat sama Tuhan yang perkasa. Jadi belum, ya, apa itu istilah belum itu? Ya, belum berusaha. Kita udah klaim Tuhan aja. Tuhan mana berkat? Usaha belum. Tuhan mana bagian saya? Usaha belum. Sementara orang lain gak kenal Tuhan, saudara, udah usaha dulu. Gitu. Nah, kita belajar untuk mendewasakan iman kita, saudara. Bahwa ada waktunya kita harus bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri dengan pekerjaan tangan. Ada waktunya. Tapi ada waktunya juga nanti Allah buat cara lain. Orang lain kasih kita makan. Itu pun ada waktunya. Orang lain nanti akan kasih berkat dengan mudah tanpa kita keluar keringat. Itu pun akan ada waktunya. Jadi dari kesaksian ini, Tuhan sementara menyembuhkan orang-orang Israel dari keadaan nina bobo. Karena mereka sudah membuat banyak sekali kesalahan hanya dengan mulut ini. Ya toh, itu kan di Ulangan pasal 1. Dengan mulut ini mereka sudah banyak melakukan kesalahan, saudara. Dan karena kesalahan-kesalahan itulah mereka harus membayar mahal hukuman mereka
Bahkan bukan hanya untuk keturunan mereka saja, tapi anak-anak mereka juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan perkembangan-perkembangan ini, maka semakin lengkaplah kesiapan mental dari generasi kedua ini yang akan memasuki tanah Kanaan ini. Allah siapkan betul-betul, Saudara. Percayalah bahwa Tuhan yang kita punya, Tuhan yang menyertai hidup kita, adalah Tuhan yang mampu mencukupi. Nanti ada waktunya ketika Tuhan berkehendak orang Israel harus berbuat sesuatu yang lain, maka mereka harus melakukan itu. Kita sekarang baca ayat 26. Ayat 26. Ayat 26, kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon, Raja Hesbon, menyampaikan pesan perdamaian. Bunyinya, izinkanlah aku berjalan melalui negerimu, aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki, seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir, dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tapi Sihon Raja Hesbon tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allah membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu, seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, ini ceritanya lain lagi. Makanya ikut Tuhan tuh enak, Saudara. Kesaksiannya jadi banyak. Ketika orang Israel nanti akan memasuki wilayah terakhir, Saudara, yaitu wilayah Gilead. Itu sudah merupakan daerah terakhir sebelum orang Israel nanti akan masuk Kanaan. Jadi kalau lihat petanya, yang disebut dengan Edom tadi itu kan di selatan di sini. Lalu di atas itu adalah Moab. Tapi ini masih di bawah wilayah Laut Mati. Lalu di atas Moab itu Amon. Di atas Amon itulah baru Gilead, daerah yang disebut di sini. Dan ibu kotanya Hesbon, rajanya namanya Sihon. Ini semua garang-garang, Saudara. Dan yang memang paling menakutkan itu adalah wilayah utara. Kerajaan di utara paling menakutkan. Tapi Tuhan sudah siapkan umat Tuhan ini untuk melalui 3 daerah yang berat sebelum masuk wilayah yang super berat. Hebat nggak cara Tuhan menuntun umatnya? Kalau dari Edom, Moab, Amon, mereka nggak sigap, mereka nggak siap, maka menghadapi musuh yang lebih berat, mereka bisa tepar, Saudara. Habis mereka. Saudara tahu dunia ini, masalah saudara, itu saudara harus anggap sebagai Moab, Amon, dan Edom. Yang bisa saja menjadi penghalang perjalanan imanmu, tapi satu sisi bisa malah menjadi pemulus. Yang memuluskan perjalanan iman saudara. Jadi gak kebetulan nih. Alkitab itu kalau dibaca dengan runtut, saudara ya, dibaca dengan urut begitu, itu membentuk, bukan hanya membentuk cerita, tapi membentuk satu kesaksian. Tadi siang lah, bukan pagi, saya di Kelapa Gading, saya khotbah diam-diam aja saudara, saya khotbah dari Ulangan 1. Khotbah saudara kemarin minggu lalu, saya khotbahin. Gitu. Kalau mereka nonton YouTube ya tahu, tapi kan kayaknya sih mereka ya nggak tahu lah nonton apa enggak. Ulangan 1 saya khotbahin, tapi ketahuan sih di akhir kebagian tiba-tiba ada yang salamin saya kayak dengar khotbah di Losufan nih katanya gitu. Ya sudah nggak apa-apa ya, karena minggu lalu saudara saya bilang. Saya panjang lebar, toto gembalanya bilang gini, asik juga ya,
Kalau Alkitab ini kita pahami itu secara urut, ternyata membentuk satu keutuhan cerita. Bukan hanya cerita, kesaksian. Nah sayangnya kita ini kalau baca ayat Alkitab itu kan pakai cap-cip-cup kembang kuncup. Gitu. Nemu seayatnya, baca, aduh nggak enak nih, ini Tuhan bukan buat saya ayatnya. Besok ayatnya, cap-cip-cup kembang kuncup lagi. Toto ayatnya sama, saudara. Saudara baca, besok lain lagi, buka lagi hari ketiga, ayatnya sama, saudara stabiloin, saudara tip X-in, gitu. Kenapa? Gak mau ketemu ayat ini lagi. Kalau orang kan baca Alkitab di stabilo. Nah ini karena ada yang sebel di tip X, saudara. Saya nggak mau. Gitu. Kalau Allah tidak buat perjalanan Israel ini menempuh bahaya, Moab, pertama Edom dulu dong, lalu Moab, lalu Amon. Maka berhadapan yang paling utara, yaitu negeri Sihon, orang-orang Gilead ini, itu lebih menakutkan saudara dari tiga bangsa ini. Maka nggak akan ada pengalaman orang Israel ini. Nggak akan ada kesaksian. Saudara tahu nggak bahwa pengalaman orang percaya datangnya dari mana? Dari kesaksian saudara. Mereka kalau bersaksi itu bersaksi dengan betul, dengan proporsional. Tuhan berkati, bilang berkati. Ya. Tuhan belum berkati, nggak usah malu bilang, saudara. Dengan begitu nanti teman-teman kita seiman akan dukung kita dalam doa, didukung nanti di dalam persekutuan sampai kita diberkati, kan enak punya teman. Jadi jangan kemudian kesaksian itu udah dipelintir begitu Pak, biar bagus-bagus kesaksiannya. Sampai ada orang bilang, oh puji Tuhan, saya baru selesai tabrakan, baru saja tabrakan. Tidak ada luka-luka, lecet pun tidak, puji Tuhan, tapi tulang patah-patah. Gitu. Itu kan sama saudara ya, yang tidak kelihatan yang lebih berat. Gitu. Lecet tidak, tapi tulang patah-patah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena Allah kita ingin namanya itu masyhur, sehingga ketika Dia izinkan umat Tuhan ini dapat mempertahankan imannya, harus disertai dengan semangat seperti orang mau berperang. Mau tidak mau. Jadi jangan saudara berharap bahwa ikut Tuhan itu harus mulus betul. Mulus saja bisa celaka. Mulus bisa celaka, saudara. Makanya ayo pernah berdoa, Tuhan, jangan kasih aku kemiskinan atau kekurangan. Supaya jangan nanti aku mempermalukan nama Tuhan karena minta-minta sama orang. Itu doa Ayub tuh. Tapi jangan juga berikan aku kekayaan, supaya jangan aku jatuh nanti di dalam kesombongan, sehingga mempermalukan nama Tuhan. Jadi orang Kristen itu susah. Miskin masalah, kaya masalah. Saudara mau yang gimana? Ya, kalau saya maunya kaya, gitu. Tapi kayanya bukan hanya sekedar punya uang. Kaya itu bisa memberi, kaya itu bisa memperhatikan, kaya itu bisa mendukung, itu maksudnya. Ada orang tuh miskin, saudara, bukan nggak punya uang, tapi miskin perhatian, apalagi miskin kesaksian, miskin perbuatan baik. Ya. Kalau yang seperti ini miskin, nanti lama-lama Tuhan bikin kita tekor, saudara. Betul. Bikin tekor itu artinya saudara nggak akan pernah puas ikut Tuhan, nggak pernah puas ikut kebaktian, nggak pernah puas. Rasanya damai itu susah sekali, itu udah tekor namanya. Tekor itu. Mesti waspada gitu. Sementara Tuhan itu besar, Tuhan itu maha kuasa. Kenapa kita nggak alami apa-apa? Kita yang kena tekor nih. Karena udah miskin kesaksian, miskin perhatian, miskin kasih sayang. Jadi orang kaya bukan berarti duitnya banyak, tapi kaya dulu dengan perbuatan baik, kaya dengan perbuatan kesalehan, kayalah dulu dengan penyerahan diri, kaya dengan kesaksian. Dan karena kita memang butuh kesaksian,
Maka jangan marah kalau Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman berat. Maka setiap kali saudara alami pengalaman berat, masalah berat, pikirkan secara positif di sini. Oh, Tuhan sedang membekali saya dengan sebuah kesaksian. Makin banyak kesaksian makin bagus loh. Tapi hati-hati saudara, karena manusia itu punya satu musuh, yaitu mulutnya. Mulutmu harimaumu. Banyak bersaksi, sombong juga. Enggak ada kesaksian, rendah diri. Banyak kesaksian, tinggi hati. Kenapa? Gue paling ditolong Tuhan, lu kagak. Kesaksian gue gak absen, kenapa? Karena Tuhan gak bosan-bosan nolong saya. Ini udah sombong rohani. Makanya menjadi murni itu selalu saya katakan susah, saudara. Menjadi apa adanya itu susah. Dan Tuhan tahu betapa susahnya manusia ini untuk betul-betul mengukur dirinya itu ideal menurut kemauan Tuhan itu susah. Selalu menurut maunya sendiri. Kasih berkat banyak, maunya Tuhan itu udah pas. Maunya kita, ya dibanding yang lain masih kurang Tuhan. Yang lain sih dibandingin. Ya paham ya. Jadi Tuhan tahu manusia itu memang selalu susah dengan sebuah pengukuran. Tapi Allah kita tetap setia, saudara. Tetap setia, minta ampun, Tuhan ampuni, betul? Betul tidak? Minta kesembuhan, Tuhan sembuhkan, betul lah? Kalau nggak betul, berarti tandanya saudara nggak punya kesaksian. Gitu. Minta kekuatan, Tuhan kasih kuat. Gitu. Tuhan tuh baik. Tapi jangan dalam perjalanan berikutnya, menjelang hari, menjelang finish, jadi lemah. Kemarin itu sekolah Alkitab dibuka kembali untuk angkatan 4. Satu siswa datang kepada saya, sudah tua. Sudah opak-opak lah sebenarnya siswanya. Dia datang kepada saya. Dia bilang, "Brur, boleh gak usul?" Oh ya, kenapa? Kan Brur kemarin bilang, pada hari apa itu ya, yang kita bertemu dulu itu, kita sosialisasi hari Jumat. Hari Jumat ini siswa-siswi sudah dikumpulin lebih dulu. Lalu saya kasih beberapa wejangan juga. Nah, saya bilang, sekolah ini akan berjalan dengan waktu yang panjang, saya bilang gitu. Yang lain pendek-pendek 9 bulan selesai, sekolah ini 10 bulan, mungkin bisa lebih tapi nggak mungkin bisa singkat. Gitu. Nah, ini seorang bapak ini ngerekam betul saudara omongan saya. Kemarin gitu, selesai udah foto-foto, dia datang, "Brur, nanti kalau Brur memang atau pengurus putuskan untuk nambah gitu, maksudnya nambah hari belajarnya jadi 11 bulan kah atau 12 bulan, saya nggak masalah. Tapi katanya, tapi apa ini?" Saya bilang, "Om, tapi kalau bisa kasih tahunya mepet-mepet. Kasih tahunya tuh di bulan ke-10 gitu. Atau seminggu sebelum tamat. Kasih tahu bahwa kita masih nambah lagi 2 bulan. Gitu. Jangan dikasih tahu pas Natal." Katanya. Kenapa? Nanti kita ngitung liburannya. Oh, baru saya ngerti rupanya dipikirin siswi itunya, saudara ya. Oh gitu, baru saya tuh, ini suaranya mewakili siswi soalnya. Jadi saya pikir, betul juga kata pepatah. Kadang sudah mendekati akhir, perjalanan akhir, kadang kita makin loyo. Betul tidak? Karena merasa bahwa toh sudah mau nyampe. Nah, kita ini kan sedang berjalan untuk sampai ke sorga. Tapi ingat saudara, kita memang nggak tahu ya sorga berapa dekat. Ada yang sudah ngukur berapa dekat sorga dengan saudara? Nggak ada yang mau bisa ngukur. Kalau hari ini saudara mati, saudara yakin masuk sorga nggak? Yakin nggak? Yakin nggak? Susah amat bilang. Hari ini saudara mati, yakin masuk sorga nggak? Kalau saudara yakin, itu berarti sorga sudah saudara yakini, ukur, dekat. Tapi kalau saudara masih ragu, kalau saya mati, kira-kira saya masuk sorga nggak ini ya?
Atau saya masih di ujungnya, masih di lobinya, jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan masih di apa liftnya. Mungkin sudah bayangkan surga itu kayak mall gitu. Ini masih di kafenya, masih di samping-sampingnya. Ya, saudara jauh. Tapi kalau saudara yakin karena saudara menggumuli firman, saudara bersekutu dengan Tuhan, saudara akrabkan dirimu dengan firman, maka harusnya saudara yakin betul kalau saudara mati hari ini masuk surga. Itu tandanya surga sudah dekat. Cuma kadangkala begitu kita yakin bahwa kita sudah masuk surga, kalau kita mati detik ini pun, maka beriringan dengan itu selalu ada suara kedagingan tuh. Suara-suara Edom, Amon, dan Moab. Suara-suara yang apa? Melemahkan. Udahlah, nggak usah rajin-rajin amat, kan masuk surga. Udahlah, kalau korban mah nggak usah full banget di diskon naik, kan nggak masuk surga. Begitu kira-kira saudara. Ya, saya nggak tahu apa yang dipikiran saudara loh ya. Kalau saya punya roh Tuhan yang bisa bisa melihat hal-hal yang terdalam, itu lain cerita. Tapi kadang sudah mau mendekati akhir perjalanan, melemah kadang iman ini, melemah kadang kepekaan kita. Nah, anggaplah sorga itu sudah sangat dekat dengan engkau. Dari mana kita tahu dekat? Itu tadi saya katakan, kalau engkau yakin seandainya detik ini kita mati, kita langsung masuk sorga, itu tandanya saudara sudah yakin sorga sudah dekat. Tapi paralel dengan itu, beriringan dengan itu, percayalah saudara, di otak kita, di hati kita ini ada suara lain yang menggoda. Betul. Minggu depan absen aja. Gitu, misalkan, udah nggak usah terlalu setia lah, berdoa masuk surga. Dulu pertama iya, kenapa susah sekali berdoa? Sekarang kalau berdoa udah lancar. Saking lancarnya baru berlutut udah bahasa roh, saudara. Gitu. Saking lancarnya, baru kita bilang, wah gampang, surga udah deket banget. Gitu. Kalau deket banget, udahlah, nggak usah terlalu saleh, nggak usah terlalu kudus. Suara seperti itu, saya katakan akan terus ada mengiringi perjalananmu, sama seperti yang disimbolkan oleh Israel dengan berjalan melalui Edom, Moab, dan Amon sebelum mereka berhadapan dengan Hesbon, sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan dan masuk Kanaan. Maka saya katakan hidup itu layak diperjuangkan. Hidup kita hari ini layak saudara perjuangkan. Kenapa? Karena ini penentu apakah yang kita yakini dari minggu lalu, yang saudara yakini dari tahun lalu, bahwa saya adalah milik Tuhan, saya pasti masuk surga, itu saudara sudah yakini bahkan mungkin 4 tahun yang lalu, itu bisa hancur loh saudara. Kalau saudara salah membawa perasaanmu dalam peristiwa-peristiwa sepanjang hari ini saja. Itu yang Tuhan ingin ajarkan. Jadi kalau sekali ikut Tuhan, maka semangatmu yang mula-mula tidak boleh dirubah. Semangatmu yang pertama ketika ikut Tuhan, jangan diubah-ubah lagi. Paling tidak buat hal yang sama. Dulu saya ikut Tuhan, cinta pertama saya ikut Tuhan. Rasanya berdoa itu pengen tiap hari. Gitu. Nah harusnya kalau orang itu sudah dekat dengan Tuhan, dekat dengan sorga, harusnya saudara, dia bilang, saya kalau perlu doa nggak berhenti-berhenti. Nah, misalkan gitu. Kalau dulu kan tiap hari maunya. Kira-kira begitulah semangatnya. Tapi kalau kita sudah mulai mengurangi semangatnya yang dulu, berarti ini ada masalah di dalam hatimu. Jangan-jangan saudara mulai ada ketakutan, ketidakpastian. Tuhan tolong nggak ya? Tuhan beserta nggak ya? Padahal Tuhan bilang, ingat ya, Edom itu juga aku kasih tanahnya. Tetapi nggak cuman terima tangan kosong, mereka harus rebut. Moab itu juga aku kasih tanahnya, tapi mereka harus rebut.
Amon juga kukasih tanahnya, tapi juga mereka harus rebut. Saudara mau berkat Tuhan, rebut. Saudara mau talenta dari Tuhan, rebut. Saudara mau dipercayakan Tuhan dengan karunia-karunia roh, rebut. Jangan cuman beribadah lalu saudara bilang dikasih syukur enggak, ya udah. Enggak begitu. Kalau ingin berkembang, ingin maju, rebut. Dan begitu merebut artinya usaha saudara harus lebih keras. Usaha saudara harus lebih kuat. Bahkan mungkin cara saudara beribadah harus lebih sungguh-sungguh. Iman saudara juga harus lebih dipertajam. Dan itu memang melelahkan, iya. Tapi kan ada sahabat yang Tuhan kasih nanti buat kita, saudara. Dan sahabat itu di sorga. Ya. Jadi percayalah, Tuhan yang sudah menyediakan tanah bagi orang Israel. Sebebal-bebalnya bangsa ini, belum pernah ada di dalam pikiran Tuhan untuk membatalkan tanah perjanjian itu. Belum pernah ada. Nanti kita akan sampai pada satu kesimpulan itu, karena ada ayatnya. Sebebal-bebalnya orang Israel, sekeras-keras kepalanya orang Israel, belum pernah Tuhan berkata, oke, kalau gitu gua batalin nih tanah perjanjian. Gak pernah ada itu. Tuhan selalu bilang, bahkan sebrengsek-brengseknya bangsa ini, tegar tengkuk itu, Tuhan bilang, aku gak mungkin melupakan perjanjianku kepada Abraham. Kalau Allah sayang Israel itu kan Abraham. Sekarang pertanyaannya, saudara disayang Tuhan nggak? Sayang. Karena apa Tuhan sayang saudara? Ayo. Kalau Tuhan sayang Israel, itu karena janjinya kepada Abraham. Tuhan sayang saudara dan saya, gereja Tuhan, itu karena Yesus Kristus, anaknya. Karena dialah yang mau menjalani proses yang paling menakutkan, yang paling menderita. Yang gak bisa dijalani oleh manusia, Yesus yang jalani. Kita cuman pikul salibnya doang, saudara. Jadi orang Israel itu tetap dipelihara Tuhan karena janjinya kepada Abraham. Tapi orang Kristen, saudara dan saya, kalau masih dipelihara Tuhan, masih disayang Tuhan, itu karena ada perjanjian dengan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Orang Israel dilindungi oleh imannya Abraham. Tapi kita gereja Tuhan dilindungi oleh darah Yesus. Beda itu nilainya. Maka kalau Tuhan bilang, kepada orang lain saja aku kasih dan mereka mau rebut, maka kepada saudara sekarang bisa klaim janji Tuhan, tapi juga jangan cuma datang dengan tangan kosong. Klaim silakan, tapi lakukan kehendak Tuhan. Setialah beribadah, pertajamlah iman itu dengan merenungkan firman. Dengar-dengaran, taat saja, walaupun gak enak melakukan, taat saja. Apalagi saling mendukung, memberi perhatian. Kan itu yang minggu lalu. Jadi sebenarnya ulangan 1 dan ulangan 2 masih berhubungan, saudara. Selama gereja Tuhan orang percaya mau berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan, maka Allah hanya tinggal mencocokkan tanggal penggenapannya saja untuk saudara. Berkat Tuhan bagi saudara itu sudah ada, bukan baru mau dicari. Haleluya, sudah ada, cuman kejar dulu. Siapa mau kejar? Kalau mau kejar, kita berdoa, kita nyanyi. Kalau belum mau, saya tambahin ayat. Gitu. Tuhan berkati kita ya, saudara. Mari kita berdiri, kita nyanyi lagu pujian. Apa yang kerajaanmu itu bagianku, kaulah yang kupandang. Iya. Kau Bapa yang mengasihiku. Ya.
Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Percaya Tuhan mengasihi saudara. Tuhan akan pulihkan saudara. Tapi kalau musuh-musuh di sekitarmu tidak engkau kalahkan, ya jadi sia-sia. Orang tidak kenal Tuhan tetap berusaha, dia dapat. Harusnya kita punya Tuhan, punya iman, maka usaha tinggal melengkapi. Berkat Tuhan itu sudah ada, saudara. Kau Tuhan yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kita punya Allah yang disebut sebagai penguasa, Raja di atas segala raja. Dia pemilik semua hal yang ada di bumi ini. Setapak tanah pun kalau Allah tidak izinkan untuk kita miliki, Dia tidak akan berikan, saudara. Tetapi lebih banyak, lebih luas apa yang Allah sediakan untuk orang-orang percaya, bahkan melebihi dari batas tanah orang-orang Israel. Allah bisa. Tapi Tuhan hanya mau satu hal. Di samping iman dan pengharapan, orang percaya juga harus punya keinginan untuk mengejarnya, mendapatkannya, berusaha, bekerja. Dari situlah Tuhan akan percayakan berkat. Tuhan percayakan kehidupan. Maka jangan patah semangat seandainya saudara mengalami penderitaan. Jangan buru-buru untuk melemahkan hatimu kalau engkau baru mengalami sedikit hambatan. Lihat orang-orang Edom, orang Moab, orang Amon yang bukan umat Tuhan, tapi mereka gigih untuk mendapatkan apa yang layak mereka dapatkan. Harusnya umat Tuhan malu kalau sampai tidak lebih baik dari orang-orang ini.
Karena orang Kristen punya Tuhan yang perkasa. Bahkan dialah yang punya berkat dari semua pemberian, kata Alkitab. Harusnya kita malu. Tapi belum terlambat untuk mengubahnya, saudara. Kiranya lewat kesaksian, lewat riwayat Musa, kita belajar bahwa berkat Tuhan sudah disiapkan buat kita. Tergantung penyerahan diri kita saja kepada Tuhan, itu akan menentukan engkau layak menerima atau tidak. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku, kuasa-Mu setiap jalanku, hati yang dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kau yang ku pandang, hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jagai hati kami supaya jangan hati kamilah pintu bagi dosa. Jagai pikiran kami supaya jangan pikiran kami jadi pintu bagi dosa masuk. Biarlah hati dan pikiran kami menjadi pintu dari belas kasihan Tuhan, pintu berkat Tuhan, pintu terang Tuhan, pintu kesaksian dari Tuhan. Tolong kami umat-Mu Tuhan. Memang bukan hal yang mudah untuk memperjuangkan setiap cerita kehidupan. Bukan hal yang mudah untuk memperjuangkan setiap kesempatan di dalam kehidupan ini. Tapi sekarang kami tahu bahwa di dalam kehidupan ini, di dalam setiap peristiwa kehidupan, di setiap jalan-jalan hidup kami hari ke hari, ada berkat Tuhan di ujungnya. Hanya kami layak atau tidak menerimanya tergantung cara kami berharap, cara kami menjaga kemurnian hidup, cara kami tekun di hadapan-Mu. Allah sudah siapkan berkat di ujung perjalanan, maka kami akan menentukan apakah kami siap menerimanya atau tidak. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Biarlah setiap pemberitaan firman-Mu akan menjadi satu pembelajaran bagi kami ya Tuhan. Bukan hal yang mudah untuk mengikut Tuhan, tapi bukan untuk dicari-cari kesulitannya untuk mengikut Tuhan. Tidak ada yang susah mengikut Tuhan, tapi bukan berarti kami menggampangkannya. Kami hanya perlu beriman dan berusaha. Kami hanya perlu bertekun dan menjaga kesalehan. Kami hanya perlu setia dan dengar-dengaran patuh.
maka semuanya akan ditutup dengan kesaksian pengalaman indah di dalam hidup kami, bahkan sampai kepada anak cucu kami. Berkat-Mu turun atas kami umat-Mu Tuhan. Berkat-Mu turun atas perjuangan hidup mereka hari ke hari. Engkau yang tahu betapa kerasnya perjuangan hidup mereka, mencari rezeki bagi kebutuhan mereka, mencari persekutuan dengan Tuhan untuk ketenangan dan keselamatan jiwa mereka. Bukan hal yang mudah, tapi Tuhan besertalah dengan umat-Mu. Berikanlah umat-Mu semangat dengan gigih untuk melakukan kehendak Allah, apapun itu, melakukan kehendak Allah. Berkati mereka yang juga sudah berkorban, berkati mereka yang sudah memberikan persepuluhan, berkati mereka yang sudah berkontribusi dengan cara apapun untuk Tuhan melalui gereja ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati rumah tangga mereka, seisi rumah mereka. Berkati ya Tuhan, sehat-sehatkan kami, lindungi dan pagari kami, hindarkan kami dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain, termasuk jalan pulang kami sebentar pun Tuhan jagai. Kami pulang dengan selamat dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati, bersama kita berkata amin.